Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada Minggu tanggal 26 Desember 2021 ini, yang sekaligus hari kedua perayaan Natal tahun 2021 itu, setelah kita merayakannya kemarin dengan meriah. Untuk itu marilah kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dan memahaminya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan di hari kedua perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus tanggal 26 Desember 2021, tepat hari Minggu ini, ditentukan dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Marilah kita baca dan camkan apa yang diberitakan Yohanes di sana. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman yang akan kita renungkan, dan isinya perlu sangat kita pahami, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan pendapat-pendapat orang yang menggugat kebenaran iman Kristiani, tetapi kita kuat dan menjadi saksi kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sempit ini. Berbahagialah orang yang mendengar, memahami, menghayati dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan dengan melakukan perintahnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita temukan beberapa pokok iman kita yang tersirat dalam perikop ini untuk dapat kita hayati dan amalkan. Tema yang diusulkan pada kita adalah firman itu telah menjadi manusia. Pokok yang pertama yang akan kita renungkan. Perikop yang pendek ini sangat syarat dengan pokok-pokok iman yang kalau diterangkan semua sangat memakan waktu yang sangat panjang. Beberapa pokok iman itu antara lain firman menjadi daging atau manusia, keberdiamannya di antara kita, kemuliaannya yang kita lihat, yakni kemuliaan anak tunggal Bapa, kasih karunia dan kebenaran yang memenuhi dirinya, ayat 14, 16, 17. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dia sudah ada sebelum ada Yohanes, tetapi dia datang belakangan dari Yohanes. Beda dan kesamaan hal yang diberikan oleh Musa atau hukum Taurat dan oleh Yesus Kristus, yakni kasih karunia dan kebenaran. Dan pokok yang terakhir, Yesus Kristus anak tunggal Allah sebagai yang menyatakan Allah. Perikop ini merupakan rangkuman dari seluruh isi kitab Yohanes dan selainnya, yakni pasal 1 ayat 1 sampai 13 dan Yohanes 1 ayat 19 sampai Yohanes 21 ayat 25 adalah penjelasan dari apa yang dirangkum dalam perikop ini. Jadi cukup luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Pokok yang kedua yang kita renungkan, firman menjadi daging atau manusia, bahasa Yunaninya hologos, sarx egeneto, Ibraninya hadabar, nihyah basar, Yohanes 1 ayat 14. Dengan adanya firman dalam diri Tuhan,
Firman itu membuat Tuhan communicable, dapat berkomunikasi atau terkomunikasikan. Kata logos di sini memiliki definite artikel atau kata sandang pasti ho. Sedangkan kata sarx tidak memiliki artikel seperti itu, yang menunjuk kepada artinya yang umum. Dari itu dapat diketahui bahwa ho menunjuk kepada siapa yang memiliki logos itu sebelum menjadi daging, yakni Elohim, Allah, Theos. Ho logos yang dimaksud adalah yang diberitahu dalam Yohanes 1 ayat 1. Ho logos adalah Allah. Logos atau firman itu dalam dan bagian dari diri Yahweh Elohim sebelum dia menjadi manusia atau daging. Demikian juga dalam terjemahan Ibraninya, kata dabar memiliki definite artikel ha yang menunjuk bahwa dabar atau firman itu ada dalam dan bagian dari diri Yahweh Elohim sebelum menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Kalau logos, dabar atau firman itu keluar dari Jehovah, dari diri Jehovah, yang terjadi bukan emanasi, tetapi personalisasi, yang artinya pembuatan sesuatu yang dimiliki menjadi person atau orang atau pribadi atau penampakan diri. Tidak cocok di sini kalau istilah personifikasi digunakan untuk mengatakan kemenjadian firman jadi manusia. Dari Amsal 8 ayat 22 sampai 31, orang percaya telah diajari tentang suatu milik Jehovah yang dipersonifikasi. Istilah personifikasi di sini lebih tepat. Yakni sewaktu Tuhan belum menciptakan langit dan bumi serta isinya, terlebih dahulu dia menciptakan atau katanya kanani, atau menginstalasi atau membentuk, kata yang dipakai nasak menjadi nisakti, hikmat atau hokmah. Kemudian barulah Tuhan menciptakan segala yang ada itu, dan dalam penciptaan yang lainnya itu, hokmah selalu menyertai atau bersama Tuhan. Hokmah itu, bahasa Latinnya Sophia, adalah pengetahuan Tuhan atau dipersonifikasi dalam bentuk anak kesayangan yang bisa bermain-main di hadapan Tuhan dan di atas permukaan bumi. Kesayangannya adalah manusia. Personifikasi pengetahuan atau hikmat Tuhan ini tidak dalam bentuk manusia, melainkan dalam bentuk makhluk atau ciptaan yang tidak kelihatan, tetapi digambarkan seperti orang. Dibentuknya hokmah oleh Tuhan agar ada, digunakan oleh Tuhan dalam bekerja atau mencipta, seperti pengakuan hokmah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 memberitahu bahwa personalisasi firman itu lebih ekstrim. Hologos atau hadabar menjadi daging atau manusia. Dia tidak sekedar bermain-main dengan manusia dan menyenangi manusia, melainkan benar-benar menjadi manusia. Dia menyenangi kemanusiaannya dan bukan hanya menyenangi manusia, melainkan mengasihi manusia lainnya. Dia menjadi makhluk yang benar-benar nyata dan kelihatan dalam wujud manusia, yakni yang dikandung, dilahirkan, punya darah, bernapas, menjadi dewasa, bekerja, makan dan minum, mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian, naik ke surga. Hologos yang menjadi manusia itu bukan sesuatu yang diciptakan Tuhan agar digunakan sebagai alat Tuhan dalam bekerja, melainkan dia atau hologos yang manusia itu sendiri yang bekerja, yakni mencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kolose 1 ayat 16. Menebus dosa seluruh dunia, Yohanes 1 ayat 29, Galatia 4 ayat 5, menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29.
Dalam kitab Yesaya diberitahu bahwa dabar itu juga bekerja mandiri melaksanakan kehendak pemiliknya yang dipersonalisasinya. Yesaya 55:11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesudah Hologos atau Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada wujudnya semula, dan kalau dia datang menemui manusia, dia datang dalam firman dan roh. Tuhan menempuh jalan kerja ini atas kehendaknya sendiri, demi menyelamatkan dunia atau seluruh umat manusia. Mengapa harus itu ditempuh? Kita hanya dapat menduga jawaban Tuhan. Tuhan mau konsisten dengan apa yang difirmankannya sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, yakni Kejadian 3:15, dan yang sudah diajarkan dalam 5 kitab Musa dan dinubuatkan oleh para nabi Tuhan, dan dalam Yesus pemenuhannya. Sangat baik apabila kita mau ikut masuk dalam arus kehidupan pasca penyelamatan oleh Kristus, yakni rancangan damai sejahtera, demi memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Bandingkan seperti dikatakan oleh Yeremia dalam Yeremia 29:11. Perlu dicatat, umat beragama lain percaya bahwa firman Allah nuzul atau turun dari surga ke dunia. Firman itu tertulis dalam Lauhul Mahfuz, papan pencatatan firman. Lalu yang tertulis di papan itu dibacakan oleh Jibril kepada Nabi untuk dihafalkan dan diberitahu kepada manusia yang dipandang sebagai pewahyuan kalam Allah, agar dapat digunakan sebagai petunjuk hidup di tengah umat manusia. Hasil bacaan yang dilakukan Jibril itu didokumenkan menjadi kitab suci mereka. Bukan Tuhan yang melafazkan firman-Nya secara langsung kepada Nabi, tetapi Jibril. Bahkan ada juga yang selain Jibril. Jadi kesahihan apa yang dibacakan kepada Nabi tergantung kepada iman pendengarnya. Siapa yang percaya kepada wahyu itu akan hidup sebagai orang benar. Alkitab memberitahu bahwa firman Allah nuzul menjadi manusia dan bekerja di tengah manusia. Yesus yang adalah firman atau kalimat atau kalam Allah yang menjadi manusia, bekerja sebagaimana Allah sendiri bekerja. Dia bukan alat kerja pihak lain di luar dirinya. Dia melebihi hikmah yang diberitahu dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Berita tentang pekerjaannya itu didokumenkan dalam kitab-kitab Injil. Beda dengan isi kitab para nabi, isi Injil bukan nubuat, melainkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi mata, saksi iman, dan saksi kebenaran. Kesahihan apa yang dicatat itu juga tergantung kepada iman pembacanya. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, bukan hanya akan hidup benar, melainkan juga akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:13 sampai 18. Pokok yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, dia diam di antara kita, kai eskenosen enhemin. We sakan bitokenu. Bahasa Ibraninya. Kata skenoo yang bentukannya eskenosen untuk orang ketiga, artinya berkemah dan berdiam. Kata Ibrani sakan artinya bersakinah, menjadi bagian dari diri, mau bersama bahkan menyatu. Kalau firman itu sakan atau skenoo atau berdiam di keluarga kita, maka diharapkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, keluarga yang menyatu, keluarga yang diterangi firman itu.
Kalau firman itu sakan atau skeno atau berdiam di tengah-tengah kita, berarti dia menjadi darah daging kita, bagian dari kehidupan kita, menyatu dengan kita. Tubuh manusia itu menjadi baitnya yang kudus. Untuk itu firman yang sakan atau skenoo itu menguduskan tubuh kita, bahkan memperbaiki tubuh kita kalau ada yang rusak karena dosa. Tentu saja dia ingin menikmati keteduhan, damai sejahtera dalam tubuh kita yang menjadi kemahnya. Pokok yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kemuliaannya itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia atau daging, itu masih belum jelas menjadi manusia yang mana. Kata sarx tidak punya definite artikel. Sarx dalam arti umum. Dari itu dapat dikatakan bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia kita, atau sedikitnya seperti daging atau kemanusiaan kita. Roh Tuhan bekerja sewaktu terjadi proses firman menjadi manusia dalam rahim Maria. Dia dikandung daripada Roh Kudus. Setelah firman yang menjadi manusia itu menampakkan dirinya, yakni lahir di dunia, tepatnya di Migdal Eder, Bethlehem, manusia yang dari Logos itu diberi nama anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah atau Yesus Kristus. Nama-nama ini digunakan Apostel Yohanes atau penulis kitab Yohanes dalam perikop kita. Yesus artinya juru selamat, Yesua. Kristus artinya yang diurapi sebagai imam, raja, hakim, dan nabi. Kemuliaan apa yang terkandung dalam nama ini? Yang diberikan Tuhan kepada manusia Logos ini. Yohanes memberitahu bahwa Yesus Kristus itu anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Tidak cukup dengan menyebutnya anak Allah seperti dalam Injil-Injil yang lain. Bapa adalah Allah. Begitu pentingkah menekankan kata tunggal yang Yunaninya monogenus atau monogenes, Ibraninya ben Yahid, haben Yahid, itu sangat penting. Tujuannya untuk mengikis anggapan bahwa Tuhan umat Kristen itu punya banyak anak atau diperanakan atau seperti dewa-dewa kaum Yunani Gnostik. Ditegaskan bahwa selain Yesus Kristus, anak Allah tidak ada yang lain. Itu pun keanakannya sangat berbeda dengan keanakan anak-anak dewa yang orang Yunani kuno. Yang paling penting mau dikatakan Yohanes adalah bahwa hanya Yesus Kristus yang memiliki gen Jehovah Elohim, Allah Bapa. Gennya itu juga benar-benar gen tunggal, tidak bercampur dengan gen pihak lain. Beda dengan manusia ciptaan yang gennya adalah kombinasi gen ayah dan ibunya. Gen Yesus Kristus adalah keilahian, Allah Bapa. Dan itu diturunkan kepada Yesus bersamaan dengan peristiwa firman itu menjadi daging. Yesus Kristus itu benar-benar pengemban keilahian Allah Bapa. Itulah sebabnya bahwa hanya Yesus Kristus anak tunggal Allah yang menyatakan siapa sang Allah Bapa. Oleh karena itu orang Kristen yang percaya tidak perlu ragu bahwa Yesus dapat memberikan segala sesuatu yang dimintakan oleh manusia kepada Tuhan atau kepada Allah. Pokok yang kelima, Bapak Ibu, kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Allah. Sewaktu penciptaan manusia, Tuhan memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat. Baca Mazmur 8 ayat 6. Kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada anak tunggal Bapa adalah kemuliaan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Hormatnya adalah kesediaannya kenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sangat merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Seperti katakan Rabi Paulus Filipi 2 ayat 7-8.
Bagaimana gambaran kemuliaan yang penuh kasih karunia? Kasih karunia itu disebut haritos, Ibraninya hesed, Inggrisnya grace, Latinnya gratia. Dan bagaimana yang dimaksud dengan kebenaran atau aletheia atau emet? Gambarannya terlihat dari apa yang dikerjakan Yesus Kristus bagi umat manusia atau bagi dunia ini, bukan dari konsep-konsep, teori-teori, atau dari karikatur tentang itu. Kemuliaan seperti itu nampak dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Yohanes 14:6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus adalah kebenaran ilahi, bukan kebenaran manusia atau kebenaran duniawi. Kebenaran ilahi yang diaminkan dalam perjanjian lama oleh Taurat, juga yang diaminkan dalam diri dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak berubah kebenaran ilahi di zaman perjanjian lama dan di zaman perjanjian baru. Kebenaran ilahi itu menegaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baca Matius 4 ayat 4 dan sejajarnya dan Ulangan 8 ayat 3. Kebenaran selanjutnya adalah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Manusia harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia saja manusia berbakti. Demi kebenaran ilahi inilah sehingga ditegaskan bahwa dengan firman menjadi manusia itu menegaskan bahwa menyembah dan berbakti kepada Yesus Kristus sama dengan menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah. Umat Kristen tidak pernah memperanakan Allah dan Allah pujaan orang Kristen tidak pernah diperanakan. Dengan datangnya firman itu menjadi anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa, Tuhan dalam Yesus Kristus menyediakan dirinya menjadi jalan satu-satunya memasuki hidup yang ada pada dirinya pada Tuhan. Hidup yang ada pada diri Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal seperti inilah yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia yang ingin mendapatkannya. Dikaruniakan berarti diberikan gratis kepada manusia. Tugas manusia yang menginginkannya adalah menyediakan tempat kehidupan kekal itu dalam dirinya. Dalam usahanya menyediakan diri sebagai tempat kehidupan kekal yang gratis dari Tuhan, manusia sering jatuh. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia yang jatuh itu menjadi hilang. Baginya tetap disediakan kehidupan kekal yang akan diberikan gratis juga. Setiap kali manusia yang jatuh itu menginginkan kehidupan itu bagi dirinya. Oleh karena itu, peristiwa Natal mengajak seluruh umat manusia agar tidak melewatkan masa kasih karunia Tuhan. Dengan kesediaan menyelamatkan manusia berdasarkan kasih karunia demi kasih karunia, sangat jelaslah bahwa Tuhan yang firman-Nya menjadi manusia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang menjadi firman-Nya menjadi manusia adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jadi kesempatan ini harus kita gunakan agar kita benar-benar hidup dengan baik. Yang keenam, Bapak Ibu Saudaraku, hukum Taurat Musa, kasih karunia, anugerah, gratia, dan kebenaran Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah segala peraturan atau syariat agama yang mengatur manusia bersikap kepada Tuhan dan kepada sesamanya manusia dan kepada dunia ini serta kepada dirinya sendiri. Melakukan hukum Taurat atau syariat agama tanpa cacat, tanpa melalaikan satu aturan pun akan membuat manusia itu menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Hidupnya sangat indah dan sangat bahagia di dunia. Hidupnya benar-benar menjadi hidup yang ideal di dunia. Tetapi, Bapak Ibu Saudaraku, syariat agama hanya mengatur kehidupan manusia di dunia. Kalau dia ingin menikmati hidup kekal yang berada di luar kehidupan di dunia, syariat agama tidak akan pernah
mengantar manusia masuk ke kehidupan kekal itu. Manusia yang gagal melakukan syariat agama akan terbenam di dalam hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan. Orang yang berhasil melakukan syariat agama sesempurna mungkin, walaupun itu tidak mungkin, membutuhkan satu langkah lagi agar bisa masuk ke kehidupan kekal, yakni izin dari Tuhan agar bisa masuk ke kehidupan kekal itu. Izin Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan sebagai imbalan kesetiaan orang itu melakukan hukum syariat agama sesempurna mungkin. Kalau Tuhan tidak memberi izin itu, manusia tidak bisa berbuat apa-apa dan manusia itu tidak mampu memaksakan dirinya untuk masuk di kehidupan kekal itu. Orang yang gagal melakukan syariat agama membutuhkan dua langkah agar dia dapat menikmati kehidupan kekal surgawi yang ada pada Tuhan. Langkah pertama, orang yang gagal melakukan syariat agama itu harus berani mengaku ketidakmampuannya dan mohon ampun akan dosanya karena ketidakmampuannya tersebut. Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni orang seperti itu, walaupun orang itu tidak luput dari hukuman keras dari Tuhan. Tetapi untuk bisa masuk di kehidupan kekal surgawi itu, dia masih membutuhkan langkah yang kedua, yakni izin dari Tuhan baginya untuk masuk di kehidupan kekal tersebut. Jadi pada akhirnya tidak seorang pun dari manusia dapat masuk ke tempat untuk menikmati hidup kekal surgawi itu tanpa seizin, tanpa anugerah atau kasih karunia Tuhan. Mengapa manusia mendambakan kehidupan kekal surgawi yang akan dianugerahkan Tuhan? Karena sehari menikmati kehidupan kekal surgawi lebih indah dari seluruh kehidupan indah dan ideal di dunia. Tuhan mengharapkan bahwa setiap manusia dapat menikmati kehidupan kekal di dunia, kehidupan yang ideal di dunia berdasarkan syariat agama maupun kehidupan kekal surgawi yang akan dianugerahkan Tuhan. Untuk itulah kedatangan Kristus tidak menghapus hukum Taurat, walaupun menjanjikan kasih karunia dalam Kristus. Dalam hal ini syariat agama tidak lagi kuk yang tidak terpikulkan, karena sudah dibuat menjadi kuk yang ringan, dan keselamatan bukan suatu hal yang tertutup bagi manusia, tetapi terbuka untuk seluruh manusia. Poin yang ketujuh Bapak Ibu, Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis sedang bersama manusia sekarang, zaman now dan menjadi masa depan manusia. Mengapa Yohanes Pembaptis harus mengaku inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku, Yohanes 1:15. Yohanes Pembaptis mewakili manusia sepanjang zaman yang harus menyadari bahwa Yesus yang ada bersama mereka telah ada sebelum mereka ada dan juga akan ada dalam perjalanan hidup manusia ke depan. Dalam keberadaannya seperti itu, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus sudah ada sebelum Adam ada, sebelum segala filsafat dan ilmu yang dulu ada, sebelum segala teknologi yang ada. Itu berarti bahwa setiap yang ada sebelum zaman sekarang harus diuji sejauh mana setiap dari mereka itu sebagai ungkapan kehadiran Yesus Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ujilah setiap agama, filsafat, ilmu yang sudah ada sebelum kelahiran Yesus Kristus. Sejauh mana setiap dari itu semua menjadi alat Tuhan Yesus Kristus menyapa manusia. Yesus bekerja di zaman sekarang. Zaman sekarang itu meliputi sejak kelahiran Yesus Kristus sampai sekarang. Dia mendahului segala yang ada di zaman sekarang itu, seperti dia mendahului Yohanes Pembaptis.
Oleh karena itu setiap pengikut Yesus Kristus zaman sekarang, zaman now, wajib menguji setiap yang ada itu, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan, filsafat, zaman sekarang, dan lain-lain, telah dilampaui oleh ajaran Yesus Kristus. Mereka semua harus mengarahkan langkah masing-masing kepada Yesus Kristus dan turut mengembangkan kerajaan Tuhan yang datang memberi keselamatan kepada mereka semua tanpa kecuali. Kepada mereka Injil Kristus harus sampai dan menjadi terang hidup mereka. Yesus Kristus ada di akhir perjalanan dunia. Di zaman akhir, Yesus adalah hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia, yang menentukan manusia masuk surga kekal, bahagia, atau masuk neraka jahanam. Jadi tidak sia-sia mengikut Yesus Kristus dengan setia di zaman sekarang. Yang kedelapan, Bapak Ibu, yang terakhir. Yesus Kristus anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakan Allah. Di kesempatan lain Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:45. Harus diakui bahwa pernyataan ini merupakan salah satu hal yang paling pelik dipahami oleh manusia, termasuk oleh para pengikut Yesus. Sebab ada pertanyaan yang paling sulit dijawab. Apanya Allah atau Bapa yang mengutus Yesus yang dapat dilihat dari diri atau dalam diri Yesus Kristus? Apanya dari Allah Bapa itu yang dapat dilihat dari diri Yesus Kristus? Kalau Yesus dilihat secara fisik, maka yang dilihat adalah wujud manusia. Padahal Allah Bapa yang mengutus Yesus itu bukan manusia. Kalau yang akan dilihat dari wujud Yesus adalah wujud Allah sebagai wujud roh, maka itu pasti gagal karena roh yang ada dalam diri Yesus Kristus tidak dapat dilihat. Apakah di sini berlaku pendapat teologi yang mengatakan bahwa dengan melihat langit dan bumi serta segala isinya, maka dapat disimpulkan bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya itu? Apakah dengan melihat Yesus otomatis dapat disimpulkan bahwa ada Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus? Tidak semudah menyimpulkan adanya Allah yang menciptakan alam semesta untuk menyimpulkan melihat Yesus telah melihat Bapa yang mengutusnya. Agar maksudnya ucapan Yesus itu dapat dipahami, maka melihat dalam Yohanes 12:45, Yohanes 14 ayat 9 harus dimengerti bukan melihat dengan mata kepala yang dimiliki manusia, melainkan melihat dengan mata iman. Apa yang dapat dilihat dengan mata iman dalam diri Yesus Kristus. Tak lain tak bukan seperti dikatakan dalam Konsili Nisea 325, yakni Yesus Kristus itu 100% manusiawi dan 100% ilahi, atau 100% firman. Kemanusiaannya nampak dari dirinya yang dikandung, dilahirkan, yang nangis, yang lapar, makan, minum, bekerja, dapat disentuh, tidur, bangun, dapat dipukuli, luka-luka, menderita, bernapas, mati, dikuburkan, bangkit, bercakap-cakap dengan manusia lain. Itulah kemanusiaan Yesus itu. Keilahiannya tampak dari dirinya yang adalah roh. Kerjanya adalah kerja ilahi. Firman-Nya adalah firman ilahi. Yesus menegaskan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Kemudian Yesus berkatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Demikian Yesus dalam Yohanes 10 ayat 37-38. Demikianlah Yesus anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa menyatakan Allah Bapa. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah.
yang mengenal Allah Bapa yang Maha Pengasih itu. Itulah yang Anda dan saya temukan dan rasakan di dalam peristiwa Natal itu, yakni momen firman telah menjadi manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mau menjadi manusia sama seperti kami, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan merasakan segala yang dapat kami rasakan demi menyelamatkan kami dari kungkungan dosa itu ya Tuhan. Terima kasih atas tindakan penyelamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bukan hanya mengikuti syariat agama agar kami dapat sempurna hidup di dunia ini, melainkan juga menantikan dan mengharapkan kasih karunia-Mu agar kami bisa masuk dalam kehidupan surgawi yang dapat dinikmati di dunia ini dan sempurna nanti di surga kelak. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bawa negara kami ke hadapan-Mu Tuhan agar Engkau berkati. Lepaskan bangsa kami dari semua kemelut yang bisa saja terjadi, baik kemelut ekonomi, kemelut politik, dan kemelut kemanusiaan. Tuhan, bantulah orang-orang dari bangsa kami yang sedang mengalami bencana. Hanya Engkau yang tahu bagaimana jalan hidup bagi mereka Tuhan. Gerakkan seluruh bangsa kami untuk mau secara rela bergotong royong, bantu-membantu, tolong-menolong, agar penderitaan itu semakin ringan. Bapa Surgawi, hentikanlah semua bencana yang bisa terjadi. Engkau yang Maha Kuasa dan dapat melakukannya. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah saudara-saudara kami juga yang masih terancam hidupnya oleh pandemi COVID-19. Kiranya semuanya terhindar dari penularan daripada varian-varian baru yang ditimbulkan virus tersebut. Ampuni kami Tuhan dan sempurnakanlah doa kami ini. Kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.